Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing memimpin badan usaha milik negara. Menurut Prabowo, pemerintah telah mengubah aturan untuk memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat berdiskusi bersama dengan Forbes yang digelar di salah satu hotel di Jakarta. Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI dan Antara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional. Prabowo juga menyebut telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 hanya menjadi sekitar 200 BUMN. Ia berharap langkah pemangkasan ini akan meningkatkan pendapatan dari BUMN di Indonesia. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. I'm very excited. Sementara itu, KPK menyebut bisa memproses hukum warga negara asing yang menduduki kursi pimpinan BUMN jika diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebab menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pimpinan BUMN masuk dalam kategori penyelenggara negara. Tentunya jika memang di situ ada dugaan fraud, dugaan tindak pidana korupsi, KPK tetap bisa menangani. Karena memang secara ketentuan BUMN ini kan juga mengelola keuangan negara dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara. Karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini diharap dapat memastikan suara masyarakat didengar langsung oleh pemerintah. LPS juga lembaga penting. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tak henti-hentinya membuat gebrakan. Kali ini Menteri Koboi tersebut meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirimi laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Sebelumnya, inisiatif ini merupakan bagian komitmen Menkeu RI Purbaya untuk memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memastikan suara masyarakat didengar langsung oleh pimpinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Indeks Politika menggelar survei terkait dengan kepuasan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih. Hasilnya, 83,5% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Jelang setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, hasil survei Lembaga Riset Indeks Politika menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menembus angka 83,5%. Survei yang digelar pada periode 1 hingga 10 Oktober 2025 melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi yang dipilih secara acak menggunakan metode multi-stage random sampling. Margin error kurang lebih 3% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo dari pemberitaan di media.
Tingkat kepuasan cukup tinggi, masih cukup tinggi. 3,5. Iya, jadi mungkin ya biasa kalau kekurangan sana sini juga normal seperti itu. Jadi kalau dari data yang kami dapatkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum masih sangat bagus. Kinerja para menteri juga mendapat sorotan luas. Survei mencatat 87,5% responden mengetahui aktivitas dan kebijakan para pembantu presiden. Sejumlah menteri yang paling dikenal publik antara lain Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dengan program stimulus 200 triliun rupiah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan program biodiesel 45, serta Mentan Andi Amran Sulaiman dengan program swasembada beras. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Angin tornado menerjang Kuala Langat, Malaysia dan menyebabkan 10 orang terluka. Informasi mancanegara akan hadir, tetaplah bersama iNews Malam. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Peristiwa langka terjadi saat tornado menerjang Kuala Langat, Malaysia dan menyebabkan sedikitnya 10 orang terluka. Nampak angin yang berpusar membuat atap dan barang-barang di kawasan Kuala Langat, Malaysia berterbangan. Tornado yang menerjang pada hari Rabu ini mengakibatkan sedikitnya 10 orang terluka, 9 diantaranya adalah pelajar. Selain itu, tornado juga menyebabkan puluhan rumah warga serta 5 sekolah rusak.